atas satu aja yang disebut begitu kerucutnya disebut Gunung Galunggung. Tapi dalam perkembangannya saya menduga bahwa di atas itu ada sumbat lava yang begitu sulit didobrak sehingga energinya tidak cukup untuk mendobrak sumbat lava di atas Gunung Galunggung itu. Makanya dia mencari jalur-jalur lemah, jadi mencari sesar-sesar atau patahan-patahan setempat di gunung itu yang kondisinya tidak kompak, tidak stabil. Maka dia menerobos ke sana, menekan ke sana, lalu terbentuklah bidang longsor yang lemah, ya. Nah, begitu letusan seperti Saint Helen tadi, maka energinya akan lepas ke samping. Jadi begitu energi lepas, sebelumnya sudah dikondisikan getaran-getaran itu membentuk bidang longsor, maka longsorannya akan searah dengan garis sesar di sana, yaitu menenggara. Nah, debris inilah yang mengubur wilayah sekitar Manonjaya dan membentuk bukit-bukit kecil di sana yang oleh Esar disebut perbukitan 10.000 di Tasikmalaya. Jadi guguran puing itulah yang membentuk. Karena ada yang kalau diibaratkan dengan kendaraan sekarang ada yang sebesar elf itu ya, ada yang sebesar rumah Perumnas. Nah, kira-kira begitulah sampai 70 meter ada yang ketinggiannya itu dan itulah masalah saat ini karena bukit-bukit itu adalah milik pribadi, jadi dikelola oleh perseorangan dan pada umumnya ditambang. Jadi itulah masalah lain yang dihadapi sekarang, bisa jadi bukti bahwa terjadinya guguran puing itu akan hilang. Tapi beberapa bukit katanya sudah dikonservasi oleh dinas setempat. Baik Pak Basiar, ini adalah menggambarkan posisi dari puncak Gunung Galunggung, Pak. Ini memperlihatkan ini adalah hasil dari guguran puing tadi, Pak ya. Ini bukit Oh iya, bukit-bukit kecil itu. Ya, ini adalah posisi Sungai Cikunirnya. Seperti itu ya. Oke, silakan Pak, dilanjut. Ya, makasih. Nah, inilah contoh bukit-bukit kecil tadi, ada bongkah-bongkah lava, ada pasir, ada abu ya. Nah, abu di bagian yang paling lemah itu akan terkikis oleh hujan dan bagian yang relatif kuat akan bertahan. Itulah yang membentuk bukit-bukit di sana. Dan ini ada alat untuk menambang itu sehingga dapat percepatannya jauh lebih dahsyat sekarang karena menggunakan alat. Pada tahun 25 Esser mendata satu persatu ya, itu coba dibayangkan, dikunjungi satu-satu, dicatat, diukur Esser sampai dia berkesimpulan bahwa jumlahnya itu ada 3.648 bukit. Jadi kalau orang sekarang mau mendata sebetulnya jauh lebih mudah. Terbangkan drone lalu diukur ketinggiannya, berapa koordinat di bawah, akan diketahui tinggal berapa sekarang bukit-bukit itu. Teknologi bisa mempermudah pendataan sekarang. Esser luar biasa, didatangi satu persatu, lalu disensus bukit itu, ternyata jumlahnya tidak 10.000, tapi ada 3.648 bukit. Dan itu sedang terancam, dan ada beberapa laporan dari wartawan Pikiran Rakyat di Tasik, bahwa ada bukit yang di bawahnya ada mata air, lalu ada kolam, dan airnya itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan warga dan masjid di sana. Bukitnya sedang ditambang. Kata saya, kalau bukit itu ditambang, pasti kering air kolam di sana. Nah, itu salah satu contoh, dan pemasukan Pemda berapa gitu ya, akan tidak sebanding dengan manfaat
yang sekarang dinikmati oleh warga setempat. Terus nah ini letusan tahun 1982 1983. Foto ini saya beli dari tukang cuci cetak foto di Tasik. Jadi ketika letusan saya ke sana, ternyata di Tasik itu ada studio, saya lupa persis karena abunya tebal waktu itu, dan memajang foto-foto di etalasenya, lalu bisa kita beli di sana. Dan saya membeli beberapa puluh lembar waktu itu. Salah satunya ini. Ini malam hari terjadi letusan-letusan yang menimbulkan kilat dan api. Terus? Ya. Nah inilah dugaan saya inilah sumbat lava yang terbongkar atau sumbat lava baru ini. Sebab di tukang film foto itu tidak disebutkan dan dia juga tidak tahu katanya apa ini yang baru atau yang lama. Tapi ini sumbat lava yang tersingkap ketika letusan 82-83. Terus jadi ada menurut penelitian Pak Sutikno Bronto ada 3 kali letusan ya. 3 tipe letusan, satu yang membongkar sumbat lava yang dibentuk tahun 1918. Nah, material vulkaniknya diterbangkan ke angkasa, diturunkan ke lereng lalu menjadi lahar. Itu sebanyak 28.620 meter kubik volumenya. Jadi tidak heran kalau pengusaha dari Jakarta, pengusaha-pengusaha nasional waktu itu sampai dibuatkan rel kereta api dari apa tuh Pak Iman? Ada kereta api yang belok dari rel pusatnya sampai ke saya sudah ke sana cuma lupa lagi namanya. Stasiun Pirusa, Pak. Pirusa, ya. Stasiun Pirusa untuk mengangkut pasir di sana karena di sana ada check dam untuk menampung lahar ya. Jadi di lemah check dam itu ada 2, satu bisa menampung lahar, tapi bila volumenya besar, bila volumenya banyak, dia bisa membajak ke berbagai arah. Nah itu hal lain yang terjadi di Galunggung dan terjadi di Merapi. Jadi check damnya volumenya diperkirakan 8 misalnya, yang datang 12 kira-kira gitu. Nah yang 4 itu membajak ke berbagai sisi dan dampaknya luar biasa bagi warga setempat. Yang kedua, letusan-letusan yang disertai dengan kilat seperti yang tadi diperlihatkan fotonya, material vulkaniknya 10.600 meter kubik diterbangkan ke atas, dan pada letusan terakhir itu material letusannya yang jatuh di sekitar kawah membentuk cinder cone. Nanti kita lihat di fotonya. Terima kasih Pak Darwis, sudah dari Pak Iman tadi stasiun Pirusa ya. Jadi cinder cone itu fase akhir dari letusan Galunggung. Jadi sejak 5 April 82 sampai Januari 83 terjadi letusan sebanyak 61 kali. Bisa dibayangkan warga setempat yang mendengar dentuman-dentuman gunung itu dan gunung api yang meletus di sekitar perkampungan di zaman modern itu Galunggung. Oleh karena itu banyak hal yang menjadi tolok ukur letusan Galunggung ini. Jadi di satu sisi Galunggung ini begitu dahsyat mengubur persawahan, kolam dan lain-lain, tapi bila dipelajari maka itu akan menjadi tindakan untuk penyelamatan berikutnya. Nah itulah yang di bawah itu cinder cone ya.
Baik, Pak Bahtiar, saya stop dulu. Ini ada yang angkat tangan, silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Tadi ada yang raise hand. Tadi siapa ya? Oke, interaktif aja. Silahkan nanti kalau bertanya juga boleh langsung ya, sambil Pak Bahtiar menjelaskan. Dikasih tahu aja Pak Denny. Ya, oke. Oke, tidak ada ya. Tadi ada yang tadi. Oke, nggak ada. Oke, Bapak. Boleh melalui chatting ya, bertanya. Bisa. Bisa chatting boleh. Sebentar, saya cek dulu nih. Ada yang chatting nggak nih? Oh, udah ada, Pak. Sebentar, saya bacakan ya. Oh, nggak ada, Pak, ini. Ini ada yang ini aja, ada yang mau cerita nih. Firman Juliansah katanya, saya pernah papalidan, Pak, naik kereta api pasir tahun 83, belum tidak bayar. Iya, terima kasih. Ada Pak bertanya, ada, Kang Rizal. jadi yang Bukit 10.000 itu letusan tahun berapa? Adanya yang 10,000 Hill itu. Terus apa bedanya Sumbat Lapa dengan Sindercon? Itu Pak. Iya, terima kasih. Kalau menurut penelitian Prof. Tikno, perbukitan 10.000 itu terbentuk 4.200 tahun yang lalu. Itu ya. Jadi umurnya itu, yang dia mungkin pentarihannya dari arang-arang yang ada di material di perbukitan 10.000 itu. Dia diadakan pentarihan, umurnya jatuh 1.200 tahun yang lalu. Dan itu masih memungkinkan penelitian yang lebih mutakhir dengan alat-alat yang lebih canggih sekarang, bisa diperbaharui lagi. Cuma data yang terakhir saya baca itu 4.200 tahun yang lalu. Ya, perbukitan 10.000. Bedanya sumbat lava itu magma naik melalui diatrema, lalu energinya lemah. Karena lemah dia membeku. Tentu secara evolutif kalau magma membeku itu bisa ratusan tahun ya, membatu di ujung diatrema di dasar kawah. Nah kalau Sindercon itu fase akhir dari suatu letusan gunung api yang energinya sudah lemah. Jadi ketika dia meletus, lalu si skorea dan lain-lainnya menumpuk di seputar lubang kawah. Nah itulah yang jadi Sindercon. Jadi kalau Sindercon produk letusan, kalau sumbat lava bisa jadi tidak meletus, tapi dia menekan ke atas, lalu energinya habis, dia berhenti di ujung diatrema ataupun agak di bawah lubang diatrema. Ya. Pak Bahtiar menyambung lagi dengan Bukit 10.000, Pak. Saat ini kan juga keberadaannya juga sudah mulai habis, Pak ya, karena digali, Pak ya. Nah, Pak, kalau untuk kejadiannya itu sendiri, ini kalau misalnya saya bayangkan, Pak, ini kan kawah guntur, Pak. Jadi bahwa ini menandakan ini kawah pembentukan awal, Pak ya. Iya. Lebih tua ya. Kemudian setelah itu ada letusan besar. Nah, yang tadi Bapak sebutkan dari hasil penelitian Pak Tikno Bronto pada 4.200, ini menandakan letusan besar, Pak ya. Iya. Kemudian terjadi ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jarak bahkan antara... ada yang nyebrang ke Citanduy. Sampai Citanduy ya. Jadi artinya ini si geger puingnya itu sendiri atau debris avalanche itu sendiri itu mengangkut melalui mekanisme apa biasanya Pak? Apakah lahar-lahar hujan atau melalui letusan besar kemudian terlemparkan bagaimana Pak kira-kira? Iya, jadi mekanismenya satu sudah ada penekanan-penekanan ke arah samping yang seperti tadi ditanya, dan itu akan membentuk bidang longsor. Nah, bidang longsor itu terus ditekan-tekan akan semakin lemah, plus selalu dipanasi oleh magma dari bawah. Tentu ada garis sesar di sana pastinya juga yang membuat dia menjadi bidang lemah, ditambah tekanan-tekanan dari dalam tubuh gunung itu. Jadi ketika ada energinya yang lebih kuat, biasanya dalam kondisi kimiawi yang asam, maka dia akan mendobrak ke samping dan terjadi letusan. Nah, bidang longsor itu akan dipenuhi oleh material vulkanik, lalu dia tertekan ke bawah secara serentak.
Itulah guguran puing. Ya. Oke, Kang Darwis gitu ya. Tadi jawaban dari Pak Batiar. Kemudian membedakan dari Circus Josinder dengan sumbat lava tadi ya, lava plug gitu. Iya. Ini juga saya ada gambar Pak, ini lava plug nih kalau kita lihat Pak. Lava plug yang ada, kita langsung masuk ke apa? Ke lokasi ini Pak. Kalau kita lihat, nah lava plug ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, bahwa ini adalah lava plug ya. Jadi yang terbentuk pada saat setelah letusan 1918, kemudian setelah itu dibongkar pada letusan 1982-83. Ya. Nah, ini juga saya melihat bahwa saat ini sering dipantau Pak ya. Jadi untuk kebutuhan pemantauan gunung api, bahwa sering terjadi perubahan kimia ya. Kemudian suhu juga diukur juga di bawah sini. Jadi ini posisinya kalau kita ada di atas, saya akan gambarkan kalau misalnya Bapak Ibu semuanya atau teman-teman ada di sini ya. Jadi apa yang kita lihat selain bisa ketemu warung ya. Jadi kalau kita sudah naik dari atas, kemudian posisinya kurang lebih seperti ini ya jarak pandangnya. Jadi dari sini kita bisa melihat posisi danau kawah yang terbentuk pada 1982-83 misalnya. Kemudian nah ini ada sumbat lavanya ini. Sumbat lavanya ini. Nah, kemudian ini hasil dari longsoran tadi ya, Pak ya. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya kita jalan lagi nih, Pak. Kita jalan lagi dari sini ya, kita tadi sudah lihat dari sini, kemudian kita jalan lagi, biasanya melakukan perjalanan, trekking ya. Ini butuhan waktu kurang lebih 1 jam sampai di titik ini. Nah, kemudian titik ini, Pak, kita sering menerangkan yang ini. Oke, yang mana dulu, Pak? Gimana? Dari sini ya? Iya. Ya. Nah, sedikit aja. Ini adalah tangga juga tangga naik yang garis putih ini. Yang sebelahnya itu adalah terowongan untuk membuang sebagian air danau kawah. Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan ketinggian atau volume air kawah. Jangan sampai berlebih, maka dibuat terowongan. Nanti kita lihat dari bawah dan mengapa di titik ini di bornya. Stop dulu Pak Denny. Gambarnya stop dulu. Ya. Ini ke atasin. Bukan begitu kayak tadi. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa tolong dilingkari yang di atas tadi. Siapa? Ya. Nah, dari sini ya. Nih. Yang pengeboran pembuangan air. Nah, itu. Jadi mengapa pemboran air di sana? Karena awalnya sih dibuatnya di utara sini, di jalur yang utara ke bawah itu sudah ada beton-beton. Pengeboran awalnya sudah di sana, tapi begitu kedalaman tertentu suhunya masih sangat panas. Jadi tidak memungkinkan, bahkan mungkin cenderung akan terjadi letusan akibat dibor, sehingga pemboran berhenti dan dialihkan ke bagian yang lebih yang tadi itu. Jadi awalnya di tempat kalau turun para pemancing turun dari sebelah kanan ini, itu pengeboran awal. Nah, dia lalu dipindahkan ke sana. Itu yang pertama, yang ada tanda panah. Tapi panasnya luar biasa dan mampu mungkin melelehkan besi yang biasa. Lalu dipindahkan ke yang sekarang, lalu dibor dan hasilnya bagus. Tujuannya adalah untuk mempertahankan volume air danau kawah Galunggung. Sebab belajar dari sejarah di Gunung Kelut. Jadi ketika Gunung Kelut volumenya tinggi, begitu letusan maka air itu menjadi mendidih. Nah, itulah yang sangat mematikan bagi penduduk yang ada di kaki gunung. Nah, volume air yang seperti sekarang dipertahankan itu adalah dengan pertimbangan dengan jarak waktu itu 3 km. Jadi penduduk lebih jauh dari 3 km, oleh karena itu PU waktu itu dan vulkanologi mengatakan maksimum warga naik ke atas itu sampai 3 km. Tapi kenyataannya sekarang sudah sangat mendekat. Jadi fungsi dari terowongan itu akan semakin mengecil bila warga terus mendesak
ke kaki gunung. Masih di dalam 3 km. Gitu ya. Dilanjut Pak Denny. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, jadi artinya si permukaan danau ini sendiri juga harus diatur Pak, supaya tidak membahayakan pada saat letusan berikutnya Pak ya? Jadi sekarang sudah, jadi dia limpas sendiri. Jadi kalau naik, maka dia akan melimpas lalu masuk ke terowongan. Ya. Jadi otomatis akan keluar. Okay. Nah ini bisa diterangkan yang cinder cone yang di tengah tadi Pak Denny. Nah ya. Ini cinder cone ini yang ditanyakan oleh Pak Darwis, bukan, yang sebelah sini. Nah ini, yang sekarang tersambung, agak tersambung di tengah. Nah ini, cinder cone ini adalah fase akhir dari letusan Gunung Galunggung. Energinya melemah, lalu skorea dan material vulkanik lainnya dihembuskan, tapi jatuh di sekitar lubang letusan. Lubang letusannya kemungkinan yang di tengah itu, gitu ya. Jadi ini cinder cone. Nah sekarang ketika 8283 ini terpisah dari pinggirnya dengan dinding ini masih terpisah, tapi karena material vulkanik yang ada di dinding-dinding kawah lama itu longsor, maka terbawa hujan dia menguruk danau kawah itu lalu menyambungkan. Nah ini kelihatan endapannya warna coklat, itu adalah datang dari lereng-lereng Galunggung tua ya, Galunggung lama. Menguruk ke sana, semoga tidak terus. Bagus kalau ada dihalangi sebetulnya kalau untuk mengamankan danau ini. Jadi sekarang dapat dengan leluasa untuk menyeberang, menginjak tanah endapan untuk sampai ke cinder cone. Dilanjut Pak Denny. Ya. Oke, ini kita sudah cerita ini Pak ya. Jadi kita akan lanjut lagi. Nah, biasanya kalau untuk pengunjung ya, jadi kalau kita sudah jalan tadi sudah melihat terowongan, kemudian kita akan bergeser. Nah, ini jalur turun Pak ya. Jadi itu jalur turun dari dinding kawah bagian sebelah barat. Kita masuk biasanya melakukan penurunan dari sini. Dan ini memang tidak ada tidak ada pengaman, jadi kita bisa turun langsung tegak lurus seperti ini ataupun kita memiring seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan jalan kaki ya sampai sini ya, saya geser lagi sebentar. Saya geser lagi. Nah, tadi Pak Bahtiar sudah cerita tentang pembentukan lava plug ini ya. Kemudian Pak, kalau misalnya kita lihat di sini ya di posisi ini Pak. Ya, saya besar lagi. Ya, arah pandangnya seperti ini. Jadi artinya si danau kawah ini Pak terbentuk ini berkali-kali kan, jadi cukup penting juga untuk untuk dilihat bahwa ini sebagai tanggul Pak. Ini kan Gunung Welirang. Iya. Kalau kita lihat di sini Gunung Welirang ini, dan ini pembentukannya cukup lama ya, jadi semenjak 1819 juga sudah terbentuk Pak ya. Ya. Iya berkali-kali, jadi ada yang pernah jebol sampai ke Cikunir sama ke Ciberem, airnya mengalir lalu terbendung lagi, beberapa kali proses. Ya. Dan sekarang terbendung lagi. Ya, kalau ini Pak, kalau misalnya terjadi letusan lagi, terulang lagi, kemudian ini jebol Pak, ini dampaknya lebih bahaya ya tentunya. Kalau sudah di radius yang di 3 kilo tadi. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian kita jalan, kemudian dari sisi sini, biasanya kita naik dari sini ya. Kita naik dari sini, ya. Bisa saya gambarkan seperti ini. Dari posisi ini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bahtiar. Kemudian kita jalan kaki lagi menyusuri, kemudian kita naik ke atas, dan kemudian kita ketemu ini ya, terowongan pertama Pak di sini Pak ya. Iya, iya. Ya, dan di sana ada beton itu. Ya, ada tandanya di sini ya. Kemudian kita jalan lagi. Ya, menurun, kemudian bisa turun lewat sini bisa. Ataupun lewat belakang sini bisa. Kurang seperti itu. Baik, Pak Bahtiar, ini pada letusan 1982-83, ini kan ada beberapa hal yang menarik ya, dampak terhadap masyarakatnya seperti apa, ya, yang terjadi seperti apa, Pak? Karena saya juga baca di literatur, ternyata ada awan panas yang melanda beberapa daerah di sini. Pada saat letusan 1982. Ini perjalanan saya waktu 83 awal,
jalan dari Ciawi ke Sinagar, lalu jalan kaki ke Cipanas, lalu naik ke atas. Itu rute saya waktu tahun 83 awal. Jadi jalan kaki Ciawi, Sinagar, bekas pemandian itu. Dari sana naik ke atas. Untung ada yang menemani, yang menjual minuman ringan, digotong-gotong pada saat itu, ya untuk 8 orang hanya beli 1, gitu kira-kira lah. Ya. Namanya Mang Salim, dan sampai sekarang dia masih berjualan di atas dan anaknya berjualan di bawah. Jadi ketika saya ke sana dia masih hafal wajah saya itu. Ya. Mang Salim namanya. Oh. Pak, ini bisa dijelaskan Pak, kalau ini hasil dari lahar Pak ya, jadi ini kan bukan hanya abu ya. Ini lahar dan jatuhan, material yang dijatuhkan. Terus abu gunung api dan kalau abu letusan itu membuat daun-daun kelapa rontok karena berat. Genting semua roboh, rumah-rumah roboh. Ini di daerah yang menurut saya belum sepenuhnya terisi. Jadi mendekati ke atap, tapi ada di tempat lain yang sudah terkubur. Tadi dicari fotonya tidak ketemu. Ini salah satu contoh. Ya. Oke, yang tadi ya. Ini Sinderkon terus. Ya. Nah, inilah asalnya sudah ada danau di sana. Jadi sebelum letusan 1982-83 itu ada danau di sana, gunungnya namanya Gunung Jadi dan Gunung Warirang, berarti kadar belerangnya di sana tinggi, makanya disebut Gunung Warirang. Gunung Jadi adalah gunung yang timbul dari pembentukan sebelumnya yang tumbuh. Itulah gunung yang separohnya dibongkar ketika 1982-1983. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini apa, Pak? Oh, ini kegiatan sama siapa nih, Pak? Kegiatannya, Pak? Wah, ini ya ikut waktu itu ya, Pak Eri ya, 2015. Yang sebelah kanan itu Pak Iwan Hainim, dia ahli geologi dari perusahaan minyak. Ya. Yang sebelah kiri, ketiga dari kiri itu Pak, ingat nggak Pak Iman, Pak Darwis? Itu penjaga pos itu. Oh. Pak Ucu. Bukan, satu lagi. Pak Heri. Pak Ucu itu, Pak Ucu udah pensiun. Yang tiga. Iya, iya. Bagus sekali menerangkannya, rinci mereka itu. Data-datanya menguasai lapangan banget. Ya. Terus? Sebentar. Oh, udah habis ya. Ya. Baik, sebelum masuk sesi berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan. Jadi saya juga ada yang ngacung, tapi nggak jadi nih ngacungnya. Ada. Silahkan. Kang Darwis, Kang Darwis lagi. Pak Bah, nih kalau ketika zaman Belanda itu kan ada 4 kali letusan, 18 tadi yang pertama kata Kang Denny. Nah sebelumnya ada nggak catatan sejarah menggambarkan kondisi Galunggung sebelum Belanda datang? Seperti apa sih kehidupan di sana? Mungkin dari catatan-catatan sejarah atau dari buku teks yang lain, dari segi sosial masyarakatnya. Terima kasih. Iya. Kalau kita membaca Carita Parahyangan dari Kesultanan yang tersimpan di Kesultanan Cirebon. Jadi hasil, kalau sekarang istilahnya seminar sejarah gitulah. Lalu mereka menyusun sejarah waktu itu disebutkan ada Kerajaan Galunggung. Kerajaan Galunggung itu kerajaan wilayah dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh itu kerajaan wilayah dari Tarumanagara. Kira-kira gitulah silsilahnya. Yang dari Galunggung inilah yang menurunkan raja-raja ke Jawa bagian timur. Jadi rajanya nama lainnya itu adalah Sempakwaja,
yang menikah dengan seorang putri Rababu, lalu setelah jadi raja diganti nama istrinya jadi nama yang berlaku, yang lazim pada zaman itu, saya lupa lagi namanya. Nah, dari keturunan Ibu Rababu inilah yang kemudian menyebar ke timur. Nah, mungkin itu yang agak berat untuk diakui oleh timur. Mungkin ya, mungkin. Jadi situasi sosialnya yang terjadi saat itu agamanya masih Hindu ya, masih Hindu. Tapi perilaku penyimpangan sosialnya sudah seperti saat ini. Jadi kalau sosialnya tidak jauh berbeda, misalnya seorang raja yang soleh, dia jadi bertapa terus gitu ya, lupa bahwa istrinya masih muda, lalu istri yang masih muda itu ada main dengan adiknya yang masih muda juga. Nah itulah yang menurunkan mandi minyak yang terus jadi raja-raja di Mataram kuno. Setahu saya begitu. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak. Ini dari Bu Mia nih, Teh Mia nih. Ini trekking Galunggung itu untuk pemula perlu waktu berapa lama dan berapa jam? Lagi nawar nih, kira-kira berapa lama? Mangga Pak Watiar. Ya, sekarang jauh lebih ringan ya. Kalau saya dari Ciawi ke Sinagar tahun 82 memang belum ada treknya, masih ngebul pasirnya, lalu mendaki dari Cipanas ke atas, memang agak berat. Tapi sekarang dari Tasik ke arah Cipasung langsung ke kaki, ke punggungan gunung, ke tempat parkir di atas kalau mobil kecil ya. Nah dari sana bisa jalan kaki melalui tangga dan saya sih lebih suka yang melipir lewat pasir-pasir begitu. Tapi katanya sekarang harus konfirmasi ke Tasik ini, ke Pak Iman dan kawan-kawan, apakah betul di stop, ditutup atau sudah dibangun jadi tangga? Wah udah nggak ada pilihan. Jadi tinggal naik tangga saja sekarang yang agak tidak enaknya ke Galunggung. Ya. Ya kalau dari pengalaman, ya. Waktunya bisa sangat singkat. Begitu ya jawabannya. Jadi ini, Babah? Ya, gimana? Ya. Ini saya menarik, ini mau bertanya nih. Saya menarik tadi tentang longsoran, Kang Bah. Iya, ya. Dan untuk kepentingan pariwisata, yang pengunjung itu diantaranya ke kawah itu, di samping tentu saja Cipanas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau saya sering berkunjung ke Galunggung itu dulu, tadi dijelaskan oleh Pak Bahtiar bahwa Sumba atau center down ya, Cinder. Ya, atau Sumbawa itu di tengah-tengah. Sekarang sudah bersatu, gitu, atau ada di pinggir. Dan itu akibat dari longsoran. Apakah ada kemungkinan gitu kan kawah itu bisa tertutup kalau tidak ada penanganan longsoran-longsoran dari dinding itu? Atau kira-kira beberapa puluh tahun yang akan datang kemungkinan itu bisa tertutup? Itu bagaimana, Tambah? Iya, tinggal menghitung saja berapa diperkirakan volume yang datang setiap tahun, lalu diperhitungkan berapa kedalaman air yang sekarang volumenya bisa diketahui, bisa diproyeksikan kalau per tahun musim banjir, musim penghujan, volumenya turun ke danau itu sekian meter kubik, maka dalam tempo sekian puluh tahun akan teruruk, akan penuh, gitu. Jadi sangat mungkin penuh, Ya. Kalau tidak ada penanganan tadi ya. Ya. Jadi penanganannya harus bagaimana kira-kira? Ya di atas sana harus dibuat tanggul-tanggul. Jadi beberapa lapis tanggul untuk menahan laju cepat sedimen ke danau.
Kalau untuk kepentingan pariwisata. Ya. Ya, karena ini juga Pak, kalau kita perhatikan di sini kan ada aliran sungai juga Pak. Ini turun air. Air terjun ya. Air terjun ya, jadi mengisi. Nah, sebelah sini juga ada air terjun juga. Dari sini juga ada. Ini memang bisa menjadi potensi sangat berbahaya kalau misalnya terjadi longsor. Dan ukurannya besar lagi Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kang Firman Juliansah. Mangga silahkan, Kang Firman. Dari HPI. Bisa suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Kang Tantan nanti ya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kesamaan atau gejala saling mempengaruhi antara Galunggung dengan Talaga Bodas, atau sedikit lebih jauh lagi yang Gunung Piramid, Gunung Sadahurip itu atau enggak? Gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Firman. Tadi apa pertanyaannya? Hubungan dengan Sadahurip dan apa satu lagi? Talaga Bodas. Oh, Talaga Bodas. Iya. Baik, kita buka. Baik, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Jadi kalau untuk pembentukan Gunung Talaga Bodas memang lebih tua umurnya ya. Jadi artinya kalau misalnya dia lihat ini ada kelurusan bahwa dari ini kelurusannya dari utara ke selatan. Kita perhatikan di sini. Ya, kemudian ini adalah daerah Karaha. Ini sudah tidak aktif lagi, tapi sudah memperlihatkan bahwa ada terjadi manifestasi gunung api. Dan kemudian digunakan untuk kebutuhan geotermal di daerah sini. Nah, kemudian kalau kita lihat di Talaga Bodas di sebelah sini, ini tidak memperlihatkan lagi bentuk kerucut karena sudah tererosi dengan sangat kuat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari trennya sendiri, dari kelurusan, bahwa ini ada satu kelurusan dari utara ke selatan. Ini menandakan bahwa si posisi lubang atau letusan itu sendiri dia bergeser dari utara ke selatan. Nah, ini lebih mudah tentunya umurnya. Jadi sudah ketahuan sekitar 4.200 dari keterangan dari Pak Pusat Bonto yang menyebabkan gugur puing. Tapi sebelumnya saya juga belum mendapat informasi apakah ada lagi letusan sebelum ini, juga saya belum tahu. Nah, kemudian Pak Batiar mohon bantu untuk menjelaskan Pak tentang Sadahurip Pak. Si tangan terbang Sadahurip. Ya, di sini posisinya. Nah, ini Pak. Ini Sadahurip. Kalau Sadahurip itu bagian dari proses pembentukan kaldera di sekitar Talaga Bodas. Jadi dalam sistem kaldera yang besar ada gunung-gunung api kecil di dalam ataupun di lereng-lerengnya. Persis seperti kasus di kawah di kaldera Ijen. Jadi ada yang setelah terbentuk kaldera, maka ada bagian-bagian lemahnya itu ada beberapa, satu di seputar pinggiran dari kaldera itu. Itulah yang bagian lemah pertama. Sehingga gunung-gunung muncul di pinggir-pinggir kaldera. Itu sudah lazim kita lihat di beberapa tempat. Yang paling nyata dilihat di Ijen, ya, Gunung Ijen. Tapi di Ijen pun ada di tengah-tengah kaldera yang muncul gunung-gunung api kecil. Ya, nah gunung-gunung api kecil itu di Talaga Bodas salah satunya namanya Sadahurip. Jadi Sadahurip bentuknya dari sisi pertigaan ke arah Talaga Bodas dengan ke arah Karaha, bentuknya seperti piramid. Tapi dari sisi lain tentu tidak, gitu ya. Dari sisi lain tidak. Ya, jadi kasih, Pak. Sekali lagi pembentukan gunung ini erat kaitannya dengan pembentukan kaldera di Talaga Bodas. Ya. Ini menarik Pak ya, karena memang dulu pernah dinyatakan bahwa ini adalah bagian dari piramid ya saat itu ya, sempat ramai juga Pak Sadahurip. Itu Pak Abi, mangga Pak Tantan, tadi saya lihat Pak Tantan ngacung ya, silahkan. Pak Tantan pelaku ini. Cerita Pak Tantan, bagaimana nih bisa menembus dari sini nih, dari posisi Talaga Bodas sampai ke ini Pak. Nah, ini mau direncanakan itu Pak. Ini mau nanya Pak. Kawah Galunggung itu kan sisi selatan itu mengalir Sungai Cikunir ya Pak ya. Nah sisi utaranya Cibanjaran Pak. Nah dulu sebelum meletus Galunggung 1982, kualitas pasir terutama ya Pak ya, itu berbeda Pak. Kenapa ya? Kalau pasir Cikunir itu hitam Pak. Terus kalau pasir Cibanjaran yang sebelah utara itu kecoklatan Pak. Makanya harga jual pasir Cikunir dan Cibanjaran dulu tuh beda Pak.
Nah, kenapa Pak bisa jadi? Padahal sumbernya sama dari kawah gitu Pak. Sebelum letusan pada Nathan? Sebelum letusan Pak. Kalau sekarang sama karena keruh ya, dikeruk gitu sama beku gitu. Kalau sekarang sama kualitasnya. Kalau dulu beda Pak. Kebetulan rumah saya kan 10 km dari kaki Gunung Galunggung dulu gitu. Jadi sungainya juga saya dekat lah gitu antara rumah dengan sungai. Itu 2 sungai gitu. Itu beda Pak, ini kualitasnya Pak. Terima kasih Pak Tantan. Ya, jadi Pak, pada sebelum letusan 1982 itu berkali-kali putus nyambung si hulunya itu. Ya, jadi kalau yang dari Danau Kawah saya tidak membuat skemanya untuk ditampilkan. Jadi dari Danau Kawah itu ada yang langsung kedua sungai itu, langsung ada yang putus di salah satu sumbernya akibat terbendung, maka di Cikunir terus mengalir, maka itu yang akan lebih jernih. Ya, betul Pak. Pasirnya. Ketika ini tertutup, maka ke hilirnya itu lebih banyak lumpur karena tidak dipasok oleh pasir yang baru. Sementara ke sisi yang lain, kebanyakan ya. Jalan masih terus ada dipasok. Dan berkali-kali tertutup, terbuka lagi, tertutup, terbuka lagi di antara 2 sungai itu begitu sejak Gunung Jadi sampai ketika letusan 1982-83. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Tantan. Silakan kalau mau cerita pengalaman letusan di sana. Ini Pak, mungkin suatu waktu Pak Mata Bumi bisa bisa berkunjung ke Hulu Cikunir Pak, sebelah selatan Pak. Iya, iya. Di situ ada 2 sumber air Pak, satu panas, satu dingin. Makanya namanya Citiis Pak. Iya, iya. Dan di situ juga ada makom Semplak Wajah yang tadi Bapak ceritakan yang Kerajaan Galunggung itu Pak. Ya. Tapi masuknya bisa dari daerah Singaparna lah gitu Pak, Lewisari. Iya, iya. Suatu saat bisa ke sana Pak. Ayo siap. Pak Tatan. Terima kasih infonya Pak Tantan. Ya, Pak. Ini belum banyak digali ini. Ya. Pak Tatan. Ada makam walahir juga Pak Tatan di sana. Siapa sih walahir tuh? Saya kurang tahu Pak. Cuma kan kalau Semplak Wajah saya pernah ke situ Pak gitu. Diajak teman gitu Pak. Ya. Iya, iya. Menarik. Saya tertarik dengan Sempak Wajah. Ya. Jadi disebut Sempak Wajah itu, beliau itu, raja itu, karena giginya patah. Iya. Salah satu gigi depannya itu patah. Maka disebut wajahnya patah, sempak. Disebutlah Sempak Wajah. Iya. Satu lagi Pak, itu di situ ada Tambleg Meneng Pak. Sama Pak. Raja juga Pak katanya. Oh iya. Ada makom. Kita menelusur di sana Pak Tantan. Iya Pak, siap Pak. Iya, terima kasih Pak Tatan. Pak Tatan, punten. Iya. Kalau yang waktu kita ke Cibunar teh di sebelah mana ya? Waktu kita itu mah sebelah utara Pak. Masuknya dari Cisayong. Itu kan ke Beti Canar kalau kita itu kalau sama Pak R. Kalau sama Pak Bahtiar sebulan setelahnya, nah itu di atas kawah itu beda lagi. Abi ikutan. Ya. Kalau sama Pak Erik itu sebelah utara Pak, yang tembus ke Talaga Bodas Pak. Bodas ya. Ya itu tapi puncaknya paling tinggi Galunggung Pak 2042 kalau nggak salah Pak. Iya. Ya, paling tinggi di situ. Gempor Pak di situ. 8 jam Pak. Ya. Sama Pak, repot juga. Ya Pak Bahtiar, ini ada slide terakhir nih dari Pak Bahtiar mengenai hazard, mengenai bahaya gunung api Pak. Bisa cerita Pak yang ini? Asik. Ya, terima kasih Pak Denny diingetin. Sebelum 1982-83, sebelum Galunggung meletus, itu seluruh dunia keselamatan penerbangan belum tahu bahwa abu gunung api bisa menyebabkan kecelakaan fatal di udara. Nah gitu ya. Jadi inilah salah satu hikmah dari letusan Galunggung, dan ada pesawat dari Inggris menuju Australia menembus abu letusan Galunggung di atas ketinggian
11.000 feet ya. Dia menembus sana, lalu mesinnya mati. Nah, itulah yang kemudian dianalisis, dievaluasi, mengapa mesin mati. Nah, jadi diketahui dalam abu itu mengandung silika yang sangat halus, dan mesin jet sekarang itu kan haus udara. Dia akan menyedot apa saja yang ada di depannya, lalu silika itu masuk, dan mesin jet itu kan panas. Gitu. Sampai 1.400 derajat Celcius di dalam, pasti silikanya meleleh, lalu lelehan itu mengalir dan menyumbat sumber selang bahan bakar. Nah, bila itu tersumbat, maka mesin akan mati. Nah, jadi bila ada yang ketika di atas lalu gunung meletus, lalu terjadi seperti yang dialami tahun 82-83 ini, SOP-nya adalah segera matikan mesin. Mungkin mesin ada 3, mesin ada 4, atau ada berapa, matikan 2 gitu ya. Sehingga panasnya jauh lebih turun daripada bila dihidupkan semuanya. Nah, itu menjadi SOP. Dan SOP untuk keselamatan yang paling prinsip sekarang, begitu ada gunung meletus, lalu dari citra satelit kemana arah anginnya, kemana sudah sampai mana, maka semua jalur penerbangan di lintasan itu harus di-stop. Ya, sementara di Jawa itu bisa dibayangkan dari mulai Gunung Gede, di Sukabumi, Cianjur, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Bali, itu gunung api semua yang kita lewati kalau terbang ke timur. Jadi kalau satu meletus di jalur lintasannya, angin misalnya ketika kemarau, angin dari tenggara ke arah utara barat laut ya, memotong Semarang ke arah barat, wah udah jalur penerbangan bisa berhenti semua. Itu salah satu contoh. Jadi dan di penerbangan ketat sekali karena ancamannya nyata. Jadi ada pesawat, ada sekian ratus orang di pesawat. Kalau menghisap abu, maka mesinnya akan mati. Ya. Beda dengan corona sekarang, virusnya kan tidak terlihat. Ya. Jadi semua orang bisa menganggap bahwa itu tidak karena tidak terlihat, seolah-olah tidak ada. Ya. Baik, ini Pak Pacar, ini cuplikan film dokumenter ini dari National Geographic, ini menceritakan tentang perjalanan British Airways ya. Diceritakan dalam film ini memang si abu gunung api yang sudah menembus ke stratosfer itu tidak terdeteksi oleh radar. Nah, kemudian mereka menembus. Nah, ini perjalanan, nah kemudian akhirnya bisa selamat karena setelah berangkat melewati abu, kemudian dia balik lagi dari utara ke selatan balik lagi ke Jakarta ke arah utara. Dan untungnya si mesin pesawatnya nyala lagi, hidup lagi seperti itu. Iya. Ini ternyata Gunung Galunggung sudah berubah ya, Pak? Iya, jadi beruntungnya mesinnya mati. Ya. Ini gara-gara ini karena mati maka si proses pelelehan silikanya berhenti. Ya, kemudian menariknya Pak, dari hasil karena letusan Galunggung akhirnya dunia tahu Pak, dari ilmu vulkanologi sudah mulai melek bahwa ternyata memang ada berpengaruh besar. Nah, akhirnya protap dari keselamatan penerbangan berubah semua Pak, gara-gara Galunggung. Ya, luar biasa. Jadi yang keduanya selain keselamatan penerbangan itu bagi Indonesia adalah di setiap gunung api aktif tipe A dipasang pos. Ya. Asalnya kan hanya beberapa saja peninggalan Belanda seperti Gunung Gede, Tangkuban Parahu, dan beberapa pos di Pulau Jawa pada umumnya ada. Di luar Pulau Jawa itu relatif belum terpasang pos pengamatan gunung api. Nah, dengan adanya letusan Galunggung 8283, Menteri waktu itu berkeputusan bahwa harus ada pos pengamatan di setiap gunung api aktif. Ya. Itulah yang mulai 83 ya. Sebelumnya tidak semua gunung ada ya. Baik teman-teman semuanya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Jadi saya kira juga sudah banyak informasi yang kita dapatkan nih. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan Geotrek. Lanjut. Teman-teman semuanya, ini juga ternyata memang menarik ya, bahwa ternyata Gunung Galung itu sudah merubah paradigma atau game changer atau merubah cara pandang para ahli gunung api di Indonesia, Pak Bahtiar, begitu ya.
Termasuk ada ahli-ahli gunung api sudah mulai muncul ya gara-gara letusan 1982-83 Pak ya. Ya. Nah kemudian juga ada data informasi, kemudian kita baru tahu bahwa yang namanya Gunung Galunggung hasil letusannya ini juga mempengaruhi banyak hal ya, termasuk masyarakat. Mitigasi juga sudah mulai direncanakan Pak. Nah saya kira juga pos pengamatan juga mulai aktif Pak ya setelah tahun ini ya. Dan hebatnya Galunggung pada zaman itu orang belum ada BNPB, belum ada BPBD, tapi tidak ada korban. Ya. Jadi sebelum letusan yang menimbulkan awan panas ke arah Cisayong, ke Ngemplong ya, semua warganya sudah mengungsi. Nah itu hebatnya pada zaman itu ya. Jadi ada satu sisi positif pada era itu. Jadi ketika zaman Orba orang takut banget gitu ya, maka dia akan bekerja dengan lebih sungguh-sungguh. Maka ketika ada peristiwa meletusan, diketahui letusannya akan panjang, maka warganya diungsikan. Dan ketika letusan yang membawa awan panas, alhamdulillah seluruh warga sudah mengungsi. Kalau tidak, wah udah perlaya semua di sana. Ya, betul. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya simpulkan juga hari ini bahwa kita sudah berkegiatan secara virtual ya, kita berkunjung ke Gunung Galunggung ini. Ternyata letusannya juga berkali-kali ya. Jadi informasi awal itu 4.200 itu hasil dari pengukuran arang ya, yang terarahkan, kemudian menghasilkan gugar puing yang menghasilkan bukit 10.000 juga. Nah, kemudian tantangan berikutnya Pak Bahtiar ya. Jadi artinya si hasil dari letusan tersebut sebenarnya juga menarik untuk bisa diceritakan. Dan sayangnya saat ini banyak sudah mulai dibongkar ya. Nah, kemudian tahun 1882 ini juga korban paling besar, yaitu hampir 4.000 orang meninggal seketika karena belum tahu pada saat itu yang terjadinya gunung api meletus. Ya. Kemudian 1882 masuk ke 1894, kurang lebih 72 tahun mengumpulkan energi, dibongkarlah yang namanya si sumbat lava tadi ya, lava plug tadi, kemudian meletus lagi 1918, nah kemudian muncul gunung Jadi, setelah itu dibongkar lagi tahun 82, 83. Nah itu yang menyebabkan letusan sepanjang tahun hampir 9 bulan tidak henti. Ya, ini juga menarik karena hanya satu-satu dalam catatan sejarah gunung api meletus selama hampir 9 bulan dia tidak henti-hentinya. Ya Pak Peter seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak, boleh dijawab nggak Pak? Iya silakan. Ika nih. Ya Pak Bahtiar, ini saya mau bertanya, di Kecamatan Sukaratu punya kerentanan tinggi termasuk zona KRB 1, 2, dan 3 karena berada tepat di bawah kawah Gunung Galunggung yang terbuka ke arah tenggara. Arahan pembangunan yang paling sesuai untuk Kecamatan Sukaratu sebaiknya bagaimana Pak? Silakan Pak. Kalau misalnya kita ada di bawah ancaman. Iya, pertama harus tahu berapa jarak dari kawah, misalnya 5 kilo atau berapa ya. Yang intinya ketika gunung itu aman, bebas-bebas saja, tapi begitu ada informasi dari otoritas pengelola gunung, misalnya harus waspada, harus mengungsi, harus ditaati, itu aja sebetulnya. Jadi gunung api itu harus harmoni dengan gunung api adalah boleh tinggal di sana ketika tidak aktif, dan ketika aktif dia harus pergi ke luar, meninggalkan tempat itu. Begitu Bu Ika. Ya, begitu kurang lebih ya. Baik, mudah-mudahan Bu Ika tadi menjawab. Ini juga nanti bisa cari ada informasi tentang KRB ya, KRB Gunung Galunggung. Jadi bisa melihat bahwa ini adalah sebaran petanya kalau menjadi letusan lagi. Seperti muncul di layar. Baik, Bapak Ibu semuanya terima kasih. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 11. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Bahtiar sebagai narasumber Pak. Jalan-jalan ke Gunung Galunggung dalam kondisi seperti ini. Bisa jalan-jalan. Nanti kita jalan-jalan lagi secara nyata. Siap, Pak Bahtiar ya. Baik teman-teman semuanya. Ditunggu. Ya, Kang Darwis terima kasih ini. Siapa lagi teman-teman sudah hadir? Ibu Dewi dari tadi. Kang Denny. Kang Irman terima kasih. Gimana Kang Irman? Ini izin melihat Galunggung dari atas. Barangkali Bapak Ibu mau berkunjung ke dinding Ari. Oke, sebentar ya. Sebentar. Dari sisi Parentas ya Pak Iman ya? Oke, siap. Maka Kang Iman. Silakan. Gimana pengalaman Kang Iman nih? Nah, ini Galunggung itu ada beberapa yang indah dan ini ada jalur baru yang mungkin Bapak Ibu maaf rada narsis
biar terbukti saya ada di sana. Oh, yes. Nah, ini dari Bukti dinding otentik. hari, dan ini Bapak Ibu yang ingin ke sini nanti boleh kita trek 2 hari Pak Bahtiar. Iya, iya. Nah, ini foto dan yang lainnya ada di Anda ini udah Belum muncul, Kang? dikirim sama Mana saya. nggak muncul, Mas? Ya, terima kasih Galunggung, memang indah. Kenapa Pak? Muncul. Ah, oke. Muncul ini. Oh, ini nih. Oh, film ya? Iya. Oh. Mungkin Kang Dedi yang share-nya silakan lah. Boleh, Intinya Galunggung di samping beberapa bencana atau potensi bahaya, keindahannya juga insya Allah berbanding lurus, Pak. Ya. Demikian, selamat datang nanti di Galunggung. Sudah COVID selesai, kita bertualang bersama. Terima kasih ya, Ilman. Siap, terima kasih Kang Ilman ya. Baik, Ya. saya meneruskan Halal informasi bihalal. Kang Ilman. Kang Tantan tadi juga pernah naik ya. Dari arah mana, Pak? Dari Telaga Bodas ya? Parentas. Apa, Dari kampung Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang. Oh, dari Cigalontang ya. Betul. Langsung naik ya dari sisi sebelah itu ya, sisi barat Iya. ya berarti. Yang arah dari Curug atau menuju Curug Ciparai. Ciparai. Parai ya. Di Parai, oke. Baik, saya kira cukup teman-teman semuanya. Kang Ilman terima kasih, Pak Tantan terima kasih, teman-teman semuanya. Usul Kang Denny. Kang Aris nih, Kang Aris. Ya boleh nanya ini. Oh, Kang Aris sudah gabung. Bukan nanya sebetulnya sih Pak Bahtiar ini menarik sekali mengenai Galunggung itu kayaknya belum banyak terekspos gitu. Karena saya pikir kan di kawasan tersebut ada kalau Garut itu kan jadi Papandayan, nah itu. Sebetulnya juga saya kalau melihat presentasi Pak Bahtiar tadi itu untuk mempelajari gunung yang letusannya di abad modern dan cukup lengkap itu ternyata ada di Galunggung gitu. Saya juga belum pernah sih ke Galunggung. Nah itu menurut Pak Bahtiar atau yang lain mungkin ada mengenai ini potensi yaitu wisata, kalau kita bicara wisata di Galunggung ini dibandingkan dengan Papandayan itu apa ya? Sepertinya sih saya lihat sih masih kurang ya di Galunggung itu eksposnya. Apakah karena kurang tantangan gitu kalau Papandayan? Oh, iya, jadi kalau Papandayan aksesnya jauh lebih mudah, sudah lama mudah, terus banyak sisi-sisi yang mudah dijangkau. Galunggung kalau ada interpretasi orang akan tertarik. Nah itu masalahnya. Jadi bagaimana menyiasati. Sekarang kan hanya tujuannya ke satu titik, ke bibir kawah. Kalau ke bawah tidak boleh, misalnya bibir kawah. Lalu harus disiasati dengan interpretasi. Harus dijelaskan. Nah, untuk menjelaskan itu kan perlu ada pelatihan, perlu ada waktu untuk mendidik para guide di sana agar bisa menyampaikan interpretasinya. Sebetulnya kalau dilatihkan bisa contohnya di Rinjani bisa. Dan harus ada objek-objek lain yang menarik bagi pengunjung selain melihat Danau Kawah. Jadi sekarang itu naik, foto-foto, melihat Danau Kawah, turun lagi. Nah itu yang membuat orang kadang-kadang enggan untuk balik lagi. Dan fasilitas di bawahnya belum sevariatif di tempat lain. Terus ada pengelolaan yang double-double sekarang itu antara Pemda dengan BKSDA misalnya atau dengan Perhutani. Nah, itu harus dicarikan jalan yang paling bagus agar wisatawan itu tidak berkali-kali di karcis. Itu salah satu contoh. Jadi kalau misalnya satu karcisnya untuk berdua, ya udahlah berdua di itu nanti karcis hasilnya dibagi dua antara Pemda dengan BKSDA sehingga tidak ada pos dua kali. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang males untuk datang ke suatu tempat. Kalau yang lainnya Tasik menarik, di kota Tasiknya ada batik yang begitu bagus, coraknya bagus, warnanya bagus gitu ya.
makanannya luar biasa enak, ada mie golosor, ada kupat tahu Manonjaya, luar biasa. Ada bakso eco, Pak. Pelan. Ada bakso eco. Ada bakso eco. Pak Purkon, ya udah banyak sedikit sekali. Ini Galunggung sudah ini jadi geopark, Pak. Iya, iya. Geopark Galunggung sedang diupayakan untuk nasional. Dan sayangnya itu, jadi Galunggung jangan terlalu dibawa secara politis gitu ya. Pendekatannya pendekatan keilmuan saja. Di sini ada Universitas Siliwangi, ada geografi. Nah itu yang harus menonjolnya di sana. Jadi justru ekspos kemarin keluar itu mistisnya justru mistis dan ada yang mencurigai, ada kebohongan-kebohongan dari artefak yang ada di sana. Itu ya. Jadi itu yang membuat orang jadi ngergok bahasa sininya. Jadi jaga-jaga juga. Seperti di air terjun yang batu apa itu? Batu Mahpar. Batu Mahpar ya, itu para ahli arkeologi malah curiga bahwa itu bukan tinggalan dari setempat. Pasti didatangkan lalu dikubur. Kalau aktivitas petualangan sendiri gimana sih itu? Kayak camping, trekkingnya tadi saya lihat ini lebih jauh. Trekkingnya, nah ini perlu ahli lanskap itu begitu dalam suatu penataan kawasan tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengelola yang di sana. Jadi kalau di sana membuat tangga itu lurus saja gitu ya, kayak mau ke langit biar tangganya. Tapi kalau ahli lanskap pasti dibuat bagaimana orang itu nyaman mendaki. Ada bagian-bagian yang ditutupi. Coba lihat gambar-gambar lukisan semuanya kelihatan. Ada yang belok lalu ditutupi oleh pohon, lalu belok lagi itu agar tidak bisa melihat yang begitu terjal. Jadi perlu ada penataan fasilitas seperti tangga dan lain-lain. Ya, nuhun Pak Bacar, menarik. Ya, silakan Pak Denny ditayangkan kalau masih ada waktu. Kiriman video ada Kang Irman. Waduh, ini posisi di mana Kang? Di puncak dinding Ari, Pak. Di atas itu yang kaldera di atas. Iya, iya. Sempit juga ya. Tadi di sangat chat sempit, ada Pak, terbatas. Asal mula dinding Ari apa katanya penamaannya? Oke, siapa? Silap bisa jawab. Wah, Kang Darwis, kenapa kau disebut dinding Ari, Kang? Apakah merujuk nama atau ada istilah lain atau apa? Kang Darwis mungkin tahu atau Kang Irman? Dari penamaan dinding Ari memang dari segi geologi tercatat di peta topografi, dan mungkin kalau ini secara folklornya saya belum mendapat informasi yang lebih lengkap seperti itu. Nama puncaknya adalah memang dinding Ari. Iya. Sudah tertuliskan. Atau Pak Fajar punya ada toponiminya apa, Kak? Berkaitan apa, Kak?